menit untuk pencerahan kalbu, lalu kemudian dilanjutkan nanti dengan musyawarah. Apa yang kita bisa musyawarahkan hari ini tentang kemajuan santri-santri kita. Saya akan berbicara tentang hikmah di balik musibah sesuai dengan tingkat pemahaman dan kecerdasan saya. Sebagaimana kita pahami di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 30, Allah berfirman, "Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa'fu an katsira." Ila akhir ayat. Bukankah Allah berfirman, adapun musibah yang menimpa kalian itu karena perbuatan-perbuatan yang buruk yang kalian lakukan. Wa'fu an katsira. Ingat, Allah Maha memaafkan atas kesalahan-kesalahan kalian. Oleh karena tadi kita banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Betapa banyak di antara kita, saya, antum semua, tidak ada jaminan Anda adalah ahli surga. Ini ngomong banyak sih, ini yang rusak. Betapa banyak di antara kita yang usianya 60 tahun tidak pernah bertambah hafalan Qur'annya. Itu terus qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binanas. Dia ingin bertambah hartanya sampai bersengketa di pengadilan. Tapi coba lihat Palu dan Donggala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa segala yang ada di muka bumi ini, kalau Allah kehendaki, itu yang akan terjadi. Dan ketika Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, la tanzilu bala'un illa bizambin, tidak akan turun musibah azab di kampung itu kecuali ada dosa yang dilakukan masyarakat di kampung itu sudah melampaui batas. Budaya Nomoni, suku Keli Sulawesi Tengah itu sudah melampaui batas musyrik, memotong sesembelihan lalu kemudian dihanyutkan di laut. Bukankah itu adalah kemurkaan, memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Dan bukankah pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Saleh? Coba buka di Quran surah Al-Anfal. Bukankah kaumnya Nabi Saleh menyembelih unta-unta lalu kemudian dijadikan sebagai sesajen para arwah leluhur? Datang Nabi Saleh mengatakan, wa qala Saleh, lalu Saleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, tinggalkanlah agama nenek moyangmu, tinggalkanlah keyakinan nenek moyangmu yang sudah sesat, kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ya Saleh, lalu berkatalah para kaumnya, ya Saleh, mana janjimu kalau Tuhanmu akan mengasap kami? Mana janjimu kalau Tuhanmu akan menurunkan musibah kepada kami? Begitu dia ucapkan kata-kata itu, Allah belah bumi, gempa terjadi, kemudian semua orang-orang di atasnya masuk, tenggelam, kemudian ditutup kembali. Bukankah itu yang terjadi di kota Palu? Bukankah itu terjadi di kota Palu ketika kita membuka televisi, membuka YouTube, di media-media sosial, saudara-saudara kita yang tertimbun tanah. Kedua, bukankah kemaksiatan merajalela? Bukankah persinahan di tengah-tengah kampung sudah merajalela? Bukankah dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sudah melampaui batas? Tidak usah banget. Akidahnya orang Islam, prinsipnya orang mukmin mengatakan bahwa ketika mendapatkan nikmat, itulah dia katakan alhamdulillah, dalil pol Allah Ta'ala. Ini sumbernya dari Allah. Tapi ketika mendapatkan musibah, dia langsung katakan ini dosa saya. Yang katakan orang Palu lagi begitu. Kitanya cuman musibah yang ada di Palu, musibah yang ada di Donggala adalah pelajaran besar bagi manusia Tasik yang belum tertimpa musibah. Bagaimana seandainya kalau kita yang dikena pelajaran? Coba buka di Quran surah Al-Isra ayat 16. Bukankah pemerintah kota Palu dengan sukunya suku Keli, orang Bugis, Keli, yang mendukung hari ulang tahun kota Palu dengan memunculkan kembali budaya leluhur yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam? Ini Quran surah Al-Isra 16.
Apa kata Allah? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Allah berfirman di Quran surah Al-Isra ayat 16, ketika kami, kata Allah, ingin menghancurkan suatu kampung, suatu negara, suatu wilayah, suatu daerah, kami biarkan masyarakatnya memilih pemimpin yang jauh dari agama, memilih pemimpin yang fasik, pasi kore-kore, ada namuto mapugo sara, namuto mapugo decing, fasik. Mereka yang membelakangi Al-Quran, tidak mau mendukung madrasah, tidak mau mendukung para pesantren-pesantren, tidak mau mendukung orang-orang yang soleh. Fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarna tadmira. Maka Allah hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya. Tadmira menurut tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka, tadmira adalah itulah yang dimaksud dengan palu. Digulung betul, di blender betul tanah di palu. Maaf Bu ya, sebelum saya akhiri. Tadi subuh saya pengajian di Pangkajene Sitra. Pas tadi gua kabar jemaah di sana bertanya, Ustaz, saya ini orang Pangkajene. Saya 92, 93 ada di Palu. Rumah saya hancur. Setelah dengar ceramahnya Ustaz, menangis. Menantuku, anakku tertimbun tanah di sana. Sementara saya lari ke gunung, kurang lebih 2 atau 3 kilo rumah saya dari gunung, lari selari-larinya. Samana Ustaz mading seding ali kutuku, seolah-olah ada orang yang tarik saya. Lari ku. Padahal usia saya 60 Ustaz, 60 tahun bisa lari. Sementara anaknya dan menantunya, cucunya yang sekolah di pesantren Al-Khairat, yang sudah hafal 2 juz Quran, cita-citanya menjadi penghafal Al-Quran, tertimbun tanah. Insyaallah. Kira-kira makin ke tiba-tiba belajar untuk gempa, tsunami. Astagfirullah. Yang terakhir. Ternyata Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada musibah sementara orang yang melakukan kejahatan adalah orang-orang yang ditimpa musibah, sebenarnya mereka penyebabnya, tapi kita orang-orang soleh, apakah kena juga?" Kata Nabi, qala na'am. Iya. Cuma bukan di Quran Al-Anfal. Wattaqu la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ketika Allah ingin menghancurkan, menurunkan musibah, orang baik-baik pun juga ikut kena. Sebagai kesimpulan dari pencerahan kalbu yang sebentar ini, mari kita kembali Bu. Saya menasihati diri saya sendiri, banyak sekali dosa. Renungi nanti malam, nanti subuh, besok lusa. Tiba-tiba tsunami datang di kampung kita, tiba-tiba gempa datang. Ini silih berganti suara. Subhanallah, di Manado meletus gunung, di Situbondo Jawa gempa, di Majene 3, lebih. Walaupun ada yang mengatakan hoax itu, tapi kita tidak. Bulukumba, Sidrap, sedikit gempa, dengan tanah. Tiba-tiba kira-kira kalau di kampung kita kilo 3. Lalu kemudian Allah mengatakan di Quran surah Al-Isra ayat 9, "Wa ma nursilu bi ayati illa tahwifa." Allah turunkan musibah sebagai alat untuk menakut-nakuti hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh ngaku masih leki pun gempa. Langsung mesti astagfirullah ya Allah. Tapi pepali gempa tak lupa sih tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Santri, saya berharap Andalah sebenarnya adalah generasi-generasi kita. Saya, Ibu Sokra, ada Bu Hadiana, ada Ibu Ani, telah mewakafkan seluruh hidupnya di madrasah diniyah. Umur saya sudah 30. Saya punya masa depan. Tapi ternyata seluruh hidupku akan saya tumpahkan selama saya masih ada di Kampung Baru, tentu saja madrasah.
kita juga Bu Ani seorang. Makanya kami mengundang ibu-ibu dan bapak-bapak di sini tidak lepas dari pertama adalah silaturahim, berzikir, kemudian santri. Saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kepada santri sealimu kasih narik pemalopono dega kamu dalam agamamu. Saya saja 13 tahun di pondok pesantren Dede Imam Poso. Saya menyesal tidak sampai hafalanku 30 juz Quran. Tidak bisa kuasai bahasa Arab sepenuhnya. Tapi alhamdulillah, namun cedek dari ko engkau moyak betangeng daripada desi segala yang betangeng. Engkau modalakmu. Makanya Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wa innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah berbeda orang yang pintar dengan orang yang bodoh? Apakah pintar, bodoh sama? Kata Allah, "Wa innama yatadzakkaru ulul albab." Beda dong. Orang yang berilmu derajatnya pasti akan tinggi. Wa innama yatadzakkaru ulul albab. Orang yang punya pemahaman dialah orang yang banyak memahami kebenaran. Orang pintar mampu membedakan yang mana baik yang mana buruk, tapi orang yang tidak punya pengetahuan salah-salah. Khususnya ibu-ibu semua yang hadir di sini, utama nabu sempajan namo anak tak perhatikan. Baca Quran karena kita di sini insyaallah perbaikan sholat berjamaah. Setiap sudah sholat asar berjamaah di sini kita tes hafalan Qurannya minimal itu. Dan yang satu lagi Bu, sebelum ini insyaallah akan ada program saya tambahan untuk pengajian kitab fikih untuk wawasan tambahan antum semua. Santri-santri kita di sini harus paham tentang ajaran Islam, khususnya kitab fikih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya serahkan kepada MC Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya musyawarah orang tua santri MDA Maulid Kampung Baru. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada masukan untuk perkembangan sekolah kita MDA ini. Baik, saya ambil alih sedikit karena waktu sudah menunjukkan pukul ini. Sebagai kata pengantar, sedikit kronologis ya. Sudah 4 tahun yang lalu, 10 Maret diresmikan Madrasah Diniyah 2014. Nanti 2016 baru ada sedikit ya perhatian khusus kepada pemerintah. Kita sudah tiap tahun mengadakan Maulid, Isra Miraj, bahkan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Ada orang tua yang baru-baru ini mengatakan saya siap untuk menyumbang triples untuk 6 kelas. Kita alhamdulillah. Kita tidak mengenakan biaya dulu. Beberapa orang itu mengatakan kita ini mau salurkan bantuan bagaimana sebenarnya. Dan saya tidak meminta sebenarnya, tidak. Tapi ada beberapa